Oke, selamat siang. Kami dari kelompok 7. Kami ingin presentasi paper kami yang berjudul Computational Detection of HIV-1 Drug Resistant Mutation dengan menggunakan Pairwise Sequence Alignment Algorithms. Perkenalkan, saya Bernardo, NIM 135222055. Saya Filbar dengan NIM 135222021. Saya William Glory Henderson dengan NIM 135221113. Oke, kita mulai dari introduction atau latar belakangnya. Yang pertama itu permasalahannya itu adalah HIV-1 ini memiliki laju mutasi yang sangat tinggi, yang biasanya karena ada terapi antiretroviral ini atau ARV ini memberikan tekanan pada virus ini yang menyebabkan mutasi pada virus ini itu berjalan lebih cepat gitu. Dan sebenarnya fokus utama mutasi ini itu terletak di gen polnya. Gen pol ini sangat penting karena dia bisa menghasilkan enzim-enzim vital bagi virus seperti protase, RT, dan integrase. Juga mutasi ini yang menyebabkan menyebabkan obat-obatan ARV itu menjadi kurang efektif gitu. Dan ini muncul menjebak konsep munculnya mutasi replikasi obat atau DRM. Ya, contoh mutasi itu seperti mutasi M184 menyebabkan resistensi pada obat lamivudin dan M3-citabin. Kemudian ada mutasi K103N, ini resistensi kuat terhadap efavirenz dan nevirapin. Dan ini menunjukkan bahwa mutasi sedikit aja bisa menyebabkan dampak resistensi yang begitu besar gitu. Dan apa peran bioinformatasi yang kami gunakan? Untuk solusinya kami ingin memanfaatkan bioinformatasi ini untuk mengidentifikasi mutasi dan membandingkannya dengan virus pasien dengan sequence referensi standar atau wild type-nya seperti HSP2. Dan kita menggunakan dua algoritma kunci, yaitu pertama itu Neal-Benwoods ini untuk yang global dan Smith-Waterman untuk yang lokal. Dan tujuan utama dari proyek ini sebenarnya itu membangun suatu web yang bisa mudah diakses dan bisa mendeteksi resistensi obat HIV, yang fungsi utamanya itu bisa melakukan penyelarasan, deteksi, dan interpretasi hasil dari resistensi obat. Oke, selanjutnya ke metode. Nah, untuk front end dan back end sendiri kami menggunakan Streamlit Python, dan untuk database kami menggunakan PostgreSQL dari Supabase. Nah, untuk langkah-langkahnya yang pertama itu input file FASTA. Pengguna mengunggah file sequence HIV1 pol dalam bentuk format FASTA dan jumlah sequence itu bisa 1 atau lebih. Kemudian validasi input. Sistem bakal memeriksa apakah file itu udah diunggah atau belum. Jika belum akan tampil error. Selanjutnya ada pemilihan metode alignment. Pengguna memilih metode alignment global atau lokal, kemudian memilih paracel atau biobeacon, serta sequence referensi. Untuk selanjutnya, pre-processing. Jadi ketika menekan tombol analyze, sistem akan mendeteksi apakah sequence merupakan nukleotida, lalu mentranslasi ke protein jika diperlukan. Nah, untuk referensinya itu sudah dalam bentuk protein. Selanjutnya ada pairwise sequence alignment. Sistem menjalankan algoritma alignment global atau lokal antara sequence pasien dengan referensi. Kemudian ada deteksi mutasi dan pencocokan database. Setiap perbedaan asam amino antara pasien dan referensi dicatat sebagai kandidat mutasi. Posisi mutasi sesuai koordinat referensi. Dan yang terakhir interpretasi resistansi. Mutasi yang terdeteksi dibandingkan dengan database aturan resistensi obat HIV-1 yang isinya ada 234 rule, dan kemudian menampilkan hasil interpretasi klinisnya, misalnya ada resistensi tinggi atau susceptible. Kemudian laporan hasil analisis itu nanti ditampilkan dalam bentuk tabel dan dapat di-download dalam bentuk CSV atau PDF. Terus selanjutnya ada algoritma, yaitu mengenai pairwise sequence alignment. Untuk algoritmanya yang pertama ada global alignment Needleman-Wunsch. Nah, fungsinya itu untuk menyamakan seluruh sequence query dengan referensi. Jadi ini ngebandingin full sequence yang diupload dengan full sequence referensinya. Implementasinya ini dengan dynamic programming yang menggunakan matrix BLOSUM 62, gap opennya 10, dan gap extend 1 untuk paracel, dan untuk biopattern itu min 10 atau min 1. Kelebihannya alignment optimal sepanjang sequence. Dan yang kedua itu ada local alignment atau Smith-Waterman. Nah, fungsinya itu menemukan segmen dengan kemiripan paling tinggi antara dua sequence. Nah, ini lebih cocok untuk yang fragment atau sequence-nya parsial bentuknya. Nah, implementasinya ini mirip dengan algoritma yang global, tapi skor negatif diset ke 0. Untuk kelebihannya tidak memaksakan alignment sepanjang sequence dan cocok untuk sequence yang pendek. Dan selanjutnya ada algoritma mengenai computation engine, ada paracel atau SIMD accelerated. Nah, alignment global atau lokal yang dioptimalkan dengan SIMD itu bakal lebih cepat dari BioPython dan ideal untuk dataset besar. Nah, kekurangannya ini cuman dia nggak selalu tersedia di berbagai OS. Sedangkan kalau untuk BioPython, itu dia alignment-nya berbasis Python murni, dan dia itu kompatibel untuk OS apapun, dan tidak perlu build tools khusus. Cuman kekurangannya itu lebih lambat dari si paracel. Nah, selanjutnya untuk mutation detection dan resistance interpretation. Untuk mutation detection sendiri, jadi pas posisi di mana asam amino pasien tidak sama dengan referensi itu bakal dicatat sebagai kandidat mutasi.
Posisi mutasi itu dilaporkan berdasarkan sistem koordinat referensi sehingga konsisten untuk interpretasi klinis. Insertion dan deletions juga dicatat tapi tidak langsung dipakai untuk deteksi resistensi. Nah, untuk interpretasinya sendiri, setiap mutasi hasil deteksi dicek ke database aturan mutasi yang tadi ada 234 rule, dan kemudian sistem bakal ngembaliin kelas obat yang terdampak dan level resistensi terhadap obat tersebut. Kemudian sekarang ke bagian network dataset, yaitu di sini itu kita mempunyai dua dataset, yaitu NCBI GenBank dan juga Stanford HIV Dry Resistance. Jadi di NCBI GenBank itu ya kita gunakan untuk memperoleh konsensus pasien yang telah dipublikasikan. Jadi misalnya ketika kita ingin mendapatkan seperti HIV 1 Polgin, kita bisa diambil dari NCBI GenBank. Kemudian untuk yang dari Stanford HIV itu digunakan untuk kita mengambil aturan untuk resistensi database kita. Kemudian untuk analisisnya itu sekarang kita menganalisis sekuens genpol HIV1 dari isolat PQ65234231 dan kita bandingkan dengan referensi dari protein pol HSB2. Nah, dalam pengetesan ini kita memakai dua model alignment, yaitu global dan lokal. Sekarang kita langsung ke bagian global dulu. Nah, tujuannya ya adalah untuk membandingkan seluruh panjang sekuens dengan sekuens pasien dengan referensi. Yang hasilnya itu kita temukan bahwa terdapat 744 perbedaan asal amino antara sekuens pasien ini dengan HSB2. Nah, kalau jumlah yang sangat besar ini menunjukkan bahwa isolat virus ini secara genetik sangat berbeda dari referensi subtype B. Yang kemungkinan besar berarti ini adalah subtype HIV yang berbeda. Jadi dan dari sistem kita itu kita menemukan hanya ada satu mutasi yang cocok, yaitu K20T. Ini membuktikan spesifisitas sistem kita, yaitu di mana kita mampu menyaring ratusan variasi genetik alami dan fokus hanya pada mutasi yang berpotensi relevan secara klinis. Nah, untuk hasilnya itu kita mendapatkan bahwa kelas obatnya untuk K20T itu adalah PI. Kemudian interpretasinya itu adalah kita mendapatkan bahwa untuk obat-obat seperti atazanavir ini, darunavir dan lopinavir itu kita mendapatkan bahwa dengan skor resistensi yang sangat rendah, yang dimana kelasnya itu adalah susceptible. Kemudian kita lanjut ke bagian lokal. Di elemen lokal ini kita tidak menemukan adanya hasil. Jadi itu karena sekuens pasien ini sangat berbeda dengan HSB2. Jadi segmen paling mirip yang ditemukan ternyata tidak mencakup area di mana mutasi K20T berada. Jadi ya ini membuktikan bahwa kita harus pentingnya untuk memilih strategi elemen yang tepat. Jadi untuk analisis gen lengkap seperti genpol ini, elemen global lah lebih cocok untuk memastikan bahwa tidak ada posisi yang terlewat. Kemudian untuk konklusinya, ya di sini pertama kami berhasil membangun sebuah aplikasi web yang berfungsi penuh untuk mendeteksi mutasi resistensi obat HIV sesuai dengan tujuan awal kami. Kemudian ya kita membuktikan bahwa spesifisitas dan akurasi dari web kita itu terbukti di sini. Yang seperti tadi kita hanya mendapatkan satu perbedaan. Kemudian interpretasi hasil yang bagus. Kemudian pentingnya fleksibilitas dari metode yang kita pilih. Karena tadi elemen global dapat, sedangkan elemen lokal tidak dapat. Jadi kita harus memilih metode yang benar. Dan tentunya nanti aplikasi kita ini berpotensi sebagai alat bantu karena bagi para peneliti untuk menganalisis sekuens HIV1 ini. Oke, kemudian sekarang kita ke bagian demo obat kita. Oke, jadi di sini kita langsung input saja FASTA-nya. Nah, kalau kita analyze global dan parasel akan mendapatkan hasilnya di sini. Kelasnya PI, mutasinya K20 dan interpretasi lengkapnya. Kemudian kalau kita tes dengan Python, terdapat sedikit jeda di sini. Ya karena memang kalau secara dibilang teman saya tadi, kalau parasel itu memang komputasinya lebih cepat. Nah, kalau kita pilih dengan lokal, kita dapatnya itu tidak ada mutasi yang terdeteksi. Karena memang penjelasan saya tadi, kalau lokal itu dia hanya membaca per segmen dan kemudian kebetulan mutasinya itu tidak terdapat di segmen yang kita lihat tadi. Kalau untuk parasel sama juga tidak ada hasil. Kemudian untuk pengetesan fitur kita itu yang PDF. Nah di sini contoh ekspor ke PDF-nya dan juga contoh ekspor ke CSV-nya. Oke. Mungkin sekian saja dari presentasi kita. Terima kasih.